Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa bertemu lagi dengan Pak Syahid pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti khususnya untuk kelas 11. Halo semuanya, pada kesempatan ini alhamdulillah sudah ke bab 2 ya. Kita akan membahas materi ini bersama-sama, yaitu materinya tentang pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah materi yang kita akan bahas bersama-sama di bab 2 untuk pertemuan hari ini. Anak-anakku semuanya, kompetisi dasar untuk bab 2 hari ini itu salah satunya seperti biasa ada 4. Ada untuk sikap spiritual yaitu 1.2, yang 2.2 untuk sikap sosial, 3.2 untuk pengetahuan, dan 4.2 itu untuk keterampilan. Nah, inilah kompetisi dasar untuk bab 2. Halo semuanya, tujuan pembelajaran untuk hari ini, setelah kalian menyimak, kalian mempelajari materi melalui model pembelajaran e-learning, kalian diharapkan dapat menganalisis makna, dalil, nama-nama kitab dan penerimanya, hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, serta dapat menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari dengan tanggung jawab dan percaya diri. Nah, inilah tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Anak-anak semuanya, silakan kalian cermati perilaku berikut ini, kemudian berikan tanggapan kalian. Yang di sini ada 2 perilaku. Nah, silakan kalian baca, kalian cermati, kemudian kalian kerjakan ntar di buku catatan kalian. Setelah selesai, ntar dikirimkan ke GC gurunya masing-masing. Nah, inilah contoh atau perilaku yang kalian amati dan berikan tanggapannya. Anakku semuanya, makna beriman kepada kitab Allah. Pasti kalian sudah pernah mempelajarinya dari SD, dari SMP tentang beriman kepada kitab Allah. Apa sih makna beriman kepada kitab Allah? Nah, kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai apa? Yaitu sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Perbedaan antara kitab dan suhuf bisa dilihat pada tabel berikut. Suhuf, wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, isi suhuf sangat simpel. Sedangkan kitab, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Nah, isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Jadi, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup, petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, inilah anak semuanya makna dari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang mengerti atau kurang jelas, boleh tanyakan di komentar. Anak semuanya, dasar hukum beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 48, yang artinya adalah, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,
dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Itu yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 48. Dan Rasulullah SAW bersabda, kutinggalkan untukmu dua perkara pusaka. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Hakim. Nah, inilah anak semuanya salah satu dasar hukum perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak semuanya, nama-nama kitab Allah pasti kalian sudah mengenalnya. Nama-nama kitab Allah itu terdiri dari ada 4. Yang pertama adanya Al-Quran. Yang kedua Injil, yang ketiga Zabur, dan yang keempat adalah Taurat. Nah, inilah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kalian sudah mengenalnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Torah artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Anak semuanya, nah kitab Taurat itu dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 2, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina, Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Nah, inilah anak semuanya penjelasan sedikit tentang kitab Taurat. Selanjutnya yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur bentuk jamaknya Zubur, berasal dari kata Zabara yazburu zabar yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir. Dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Nah, anak semuanya, kitab Zabur itu dijelaskan dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 163. Sesungguhnya kami wahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Anak semuanya, kitab Zabur itu berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah anak semuanya sedikit tentang penjelasan kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang aslinya itu memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah SWT agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, yang dijelaskan dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 27. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Anak semuanya, kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Nah, tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya.
Nah, inilah semuanya secara ringkas penjelasan tentang kitab Injil. Anak semuanya, kita akan melanjutkan ke kitab yang terakhir, yaitu Al-Quran. Kitab Al-Quran. Nah, dari segi bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mujizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Semuanya, waktu turunnya Al-Quran itu selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat, wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Nah, beberapa hari sudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Itulah anak semuanya pengertian dan sejarah singkat atau waktu turunnya Al-Quran. Anak semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 9, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Inilah dasar hukum salah satunya bahwa kita itu harus senantiasa beriman kepada kitab Allah, yaitu salah satunya adalah Al-Quran. Anak semuanya, nama-nama lain Al-Quran itu ada 5. Yang pertama ada Al-Huda, artinya adalah petunjuk. Yang kedua adalah Al-Furqan, artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga adalah Asifa, sebagai penawar. Yang keempat adalah Az-Zikr, adalah sebagai peringatan. Dan yang kelima adalah Al-Kitab, yaitu sebagai firman Allah yang dibukukan. Nah, inilah anak semuanya nama-nama lain dari Al-Quran. Anak semuanya, isi Al-Quran itu yang pertama ada akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khaliknya. Yang keempat, muamalah. Dan yang kelima, kisah. Dan yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, inilah isi dari Al-Quran. Nah, aktivitas kaliannya, silakan oleh kalian cari ayat-ayat Al-Quran yang mengandung penjelasan tentang isi Al-Quran. Yang kedua, jelaskan pesan-pesan yang terkandung pada ayat yang menjelaskan isi Al-Quran tersebut. Misalkan kalau akidah, silakan kalian cari ayat Al-Quran yang berhubungan dengan akidah, tulis Arabnya dan artinya, kemudian kalian jelaskan maknanya dari artinya tersebut. Anak semuanya, keistimewaan Al-Quran. Nah, keistimewaan Al-Quran itu yang pertama adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan cara masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya.
Anak semuanya, hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman kepada kitab Allah mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, memperkuat rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuat kehidupan manusia menjadi tertata dan teratur karena adanya hukum yang bersumber dari kitab suci. Yang keempat, sebagai pedoman hidup manusia sehingga kita diarahkan untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Yang kelima, semakin termotivasi untuk menjalankan perintah-perintah Allah karena di sana ada janji Allah berupa surga, bidadari, ketenangan, dan lain-lain. Yang keenam, begitu juga semakin bersemangat untuk menjauhi larangan-larangan Allah karena di sana juga ada ancaman-ancaman berupa neraka, azab, dan kesedihan, dan lain-lainnya. Itulah anak semuanya hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak semuanya, bagaimana cara menerapkan perilaku beriman kepada kitab Allah? Nah, yang pertama kita harus meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini, jadi yang pertama itu meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Yang kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Nah, ini anakku semuanya cara menerapkan perilaku beriman kepada kitab Allah. Intinya kita harus senantiasa sering membaca Al-Quran dalam segala kesempatan. Setelah kita membaca, kita pahami artinya, maknanya, isinya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak semuanya, alhamdulillah untuk pembahasan materi bab beriman kepada kitab Allah sudah selesai. Kita bahas bersama-sama. Sebagai evaluasi, silakan kalian klik di link ini, ntar di deskripsi juga ada. Kerjakan soal-soalnya dan tadi yang aktivitasnya juga, yang berikan tanggapan juga silakan oleh kalian kerjakan. Karena ini akan mendapatkan nilai-nilainya baik nilai pengetahuan maupun keterampilan. Setelah selesai silakan kumpulkan ke gurunya masing-masing, ditulis tangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sudah menyelesaikan pembahasan materi untuk bab ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan Bapak, dari ilmu Bapak yang masih kurang. Kalau seandainya ada pertanyaan silakan boleh komentar di bawah video ini dan boleh juga ke WA Bapak. Kita tutup dengan doa al-majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetap semangat dalam belajarnya, selalu jaga kesehatannya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe video Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.